Utusan surgawi Gotham Jin melihat pemandangan di depannya, dan ada sedikit kekaguman di hatinya. Di dunia ini, dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada begitu banyak hal yang muncul. Pada hari yang sama, dia melihat dua orang yang dia pandang rendah dengan matanya sendiri, dan benar-benar meledak dengan kekuatan yang lebih kuat darinya. Terutama Han Sanjian. Dalam gagasan utusan Dewa Gotham Jin, tidak banyak orang kuat di kota terapung. Tetapi siapapun dengan sedikit kekuatan akan bergabung dengan Mahkamah Agung dengan imbalan lebih banyak sumber daya dan meningkatkan kekuatan mereka lebih cepat. Siapapun yang menyerahkan Mahkamah Agung juga akan ditinggalkan oleh Mahkamah Agung. Mereka menyia-nyiakan bakat mereka di kota terapung dengan sumber daya terbatas. Selama Anda adalah orang yang tidak memiliki masalah dalam pikiran Anda, bergabung dengan Mahkamah Agung bukanlah pilihan yang sulit. Dalam keadaan seperti itulah Han Sanjian masih menunjukkan kekuatan yang tangguh. Kekuatan yang Gotham Jindu, yang kekuatannya telah ditingkatkan oleh rahmat Mahkamah Agung, tidak dapat dengan mudah mengatasinya. Ini merupakan tantangan dan dampak besar bagi kognisi Han Sanjian. Hari ini adalah pengalaman yang panjang. Gotham Jin menatap langit dan tiba-tiba menghela nafas. Jika ada kesempatan, dia juga akan meningkatkan kekuatannya di dunia ini. Bagi siapapun yang memenuhi syarat untuk masuk ke Mahkamah Agung, bakat mereka harus cukup. Kesenjangan kekuatan lebih sering karena mereka tidak punya cukup waktu. Selama ada waktu, selama ada sumber daya yang disediakan oleh Mahkamah Agung, kekuatan mereka bisa meningkat banyak. Itulah yang Gotham Jin dapatkan. Tapi sekarang, dia, seseorang yang telah mendapatkan banyak manfaat, sebenarnya tidak lebih baik dari Han Sanjian. Ini adalah pertama kalinya Gotham Jin meragukan apakah bakatnya sudah cukup sejak dia masuk Mahkamah Agung. Selain Gotham Jin, ada banyak orang yang terdiam di depan konfrontasi seperti itu. Hanya mendengarkan Master Kota Angin diam-diam bahagia. Dia adalah pemilik kota Floating Void City, seorang jenius seperti Han Sanjian, dan dia tidak berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung. Jika ini dikatakan, dia juga bisa sedikit lebih percaya diri. Meskipun tidak signifikan. Semua orang yang hadir sedang menunggu pertempuran di sini berakhir. Sekelompok penguasa kota yang datang terlambat akhirnya tiba. Memanfaatkan waktu ini, mereka juga memanggil para pemuda mereka dan mengambil kesempatan ini untuk memberi mereka semangkuk sup ayam untuk menyegarkan diri. Tentu saja, mereka dapat menemukan ide seperti itu, dan mendengarkan dorongan dari Lord of the Windy City memainkan peran. Selain menyaksikan konfrontasi antara orang-orang kuat, bagi orang-orang muda ini, kelebihannya lebih besar daripada kerugiannya, jadi mereka juga mendengarkan nasihat dari Master Kota Angin. Seperti semua orang tahu, semua ini adalah jebakan yang dipasang oleh penguasa Kota Angin untuk membuka jalan bagi orang lain. Dalam kegelapan, Hercules berkumpul dengan 8 temannya lagi. Setelah orang-orang di depan Kam semua pergi, mereka bergegas ke dalamnya dan menyerang Kam di malam hari sementara jumlah lawan sedikit. Hal yang paling tidak bermoral adalah setelah mereka berhasil dalam serangan malam, mereka segera memblokir persepsi orang-orang ini dan meninggalkan mereka di Kam. Dari kelihatannya, sedikit yang berubah di Kam ini, yang tidak memiliki banyak manajer yang bertarung. Satu Kam lain, seiring waktu berlalu, semakin banyak Kam jatuh diam-diam. Setelah 1 jam penuh berlalu, Hercules dan yang lainnya memilih untuk berpisah. Langsung menyamar sebagai bawahan penguasa kota terapung, datang untuk menyebarkan informasi palsu, membiarkan mereka pergi menonton pertempuran, dan kemudian berbalik dan mencuri liontin giok dari Kam. Ada terlalu banyak kota terapung, dan setiap Kam memiliki utusan, yang merupakan jumlah yang mustahil. Jadi, memanfaatkan netralitas patroli mereka, Hercules dan yang lainnya dengan panik memanen liontin giok. Seiring berjalannya waktu, malam datang perlahan. Di istana Qin Yichen, konfrontasi berlanjut, sudah larut malam, dan semuanya tenang di luar. Qin Yichen meraba-raba dagunya, dan apa yang dia dengar di benaknya adalah laporan orang-orang percaya di mana-mana. Hercules dan yang lainnya telah memanen hampir setengah dari perkemahan, dan semua ini masih dirahasiakan. Qin Yichen memikirkannya sebentar. Sebagian besar Kam yang tersisa adalah kediaman utusan ilahi yang diatur oleh Mahkamah Agung. Awalnya, Qin Yichen berencana untuk membuang beberapa hal malam ini untuk menarik utusan ilahi ini pergi. Sangat disayangkan bahwa Qin Yichen tidak punya alasan untuk menyerah ketika seseorang membawa kesempatan seperti itu kepadanya. Berdiri, Qin Yichen berjalan perlahan keluar balkonnya, menghadap cahaya bulan yang cerah. Sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Ayo, saatnya untuk memulai semuanya. Cepat, kamu menunggu seperti ini. Aku khawatir kamu harus menunggu sampai matahari terbit. Hei, jangan lakukan itu lagi. Aku akan keluar dan meninggalkan pengepunganmu. Langkah Qin Yichen sangat lambat, yang membuat Hall Paro yang bersembunyi di kedalaman sedikit gelisah. Karena di tubuh Qin Yichen, dia tidak bisa merasakan kenyamanan menjadi mangsa yang tidak sadar. Meskipun Qin Yichen benar-benar nyaman dan nyaman sekarang. Tapi dia selalu merasa ada sesuatu yang aneh. Tapi dia tidak tahu persis di mana itu. Kapten, cepatlah. Aku dengar ada acara besar di luar. Jika dia pergi,
Aku tidak tahu kapan dia akan kembali. Ya, Kapten. Perintah penguasa kota kali ini adalah membiarkan kita memulai sebelum akhir kompetisi. Jika kita melewatkan kesempatan ini, saya tidak tahu berapa lama kita harus menunggu. Saudara-saudara telah bersembunyi selama lebih dari 10 hari. Jika Anda menunggu lebih lama lagi, kesabaran Anda akan habis. Di antara transmisi suara pendek dari sekelompok bawahan, Hoyoparo juga seorang kepala besar. Memang, mereka telah mengintai di sini cukup lama sehingga dia tidak bisa menerimanya di dalam hatinya. Selama 10 hari, mereka berjongkok di istana kosong ini, bertanya-tanya apakah penguasa cahaya akan kembali, atau berapa lama dia akan kembali, dan sekarang, mereka akhirnya mendapatkan mangsanya. Jika Anda menyerah saat ini, itu jelas akan membuat bawahan Anda sangat tidak puas. Tapi Hoyoparo masih sedikit ragu. Tunggu sebentar, orang ini terlalu aneh. Hoyoparo masih khawatir. Setidaknya dalam harapan Hoyoparo, orang yang dapat menantang Mahkamah Agung ini tidak akan terlalu sederhana. Dan dia duduk di sini selama beberapa jam sebelumnya, yang sama sekali tidak dapat dipahami oleh Hoyoparo. Jika tidak ada yang bisa dilakukan, ia harus berlatih kultivasi, atau mendiskusikan hal-hal penting dengan bawahannya. Bagaimana mungkin duduk diam di sini? Ini aneh, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Melihat bahwa Qin Yichen hendak meninggalkan istana, Hoyoparo tiba-tiba mentransmisikan suara, dan suaranya terdengar di benak semua orang, seperti guntur, mengguncang hati semua orang. Semuanya jangan bergerak, kita sudah ditemukan, ini jebakan.